Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sosiometri. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan beberapa hal tentang sosiometri itu sendiri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh Moreno dan Jennings. Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Yang diselidiki melalui metode ini adalah status sosial masing-masing anggota kelompok menurut pandangan pribadi anggota yang lain dalam kelompok. Status sosial itu tercermin dalam diterima atau tidak diterima oleh anggota-anggota kelompok. Posisi setiap individu dan hubungan-hubungan yang terjadi dalam struktur kelompoknya dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil pengolahan sosiometri akan diperoleh gambaran sejumlah skor yang diperoleh tiap orang pada hubungan tersebut, intensitas hubungan, dan posisi peserta didik dalam kelompoknya. Tujuan teknik sosiometri. Tujuan dari teknik sosiometri adalah yang pertama itu mengasesmen hubungan interpersonal di mana menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Yang kedua, mendeteksi perilaku sosial yang inkongruen sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. C. Jenis-jenis pengukuran sosiometri. Dalam sosiometri terdapat dua jenis pengukuran, yaitu yang pertama kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Yang kedua itu yaitu kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain, tetapi bukan dalam situasi khusus. D. Syarat pengoperasian sosiometri. Syarat untuk melakukan metode sosiometri adalah yang pertama, setiap anggota kelompok harus memahami situasi atau aktivitas khusus yang dijadikan tema pengukuran sosiometrik untuk membantu pemahaman semua anggota kelompok. Pertanyaan sosiometrik harus jelas dan applicable sehingga anggota dapat benar-benar terlibat dalam pengukuran kualitas kelompok dengan teknik sosiometri. Yang kedua yaitu anggota kelompok harus sudah saling mengenal sehingga dapat merefleksikan sikap dan perasaan tertentu yang selama ini cenderung dialami terhadap anggota kelompok. Yang ketiga itu, semakin dewasa usia individu yang diukur dengan sosiometri, hasilnya akan cenderung semakin konsisten dan sesuai kriteria, sebab semakin dewasa kecenderungan preferensi individu terhadap sesuatu semakin menetap. Yang keempat itu yaitu anonim, yaitu hasil pilihan setiap orang tidak boleh diketahui oleh anggota kelompok yang lain untuk menjaga kondisi psikologis anggota kelompok. Macam-macam atau jenis-jenis angket sosiometri. Yang pertama itu ada nominatif. Pada tipe ini, kepada setiap individu dalam kelompok ditanyakan siapa-siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu. Pilihan harus ditulis berurutan dari pilihan pertama, pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya. Pilihan pertama diberi skor 3, kedua diberi skor 2, dan ketiga diberi skor 1. Yang kedua yaitu skala bertingkat. Pada tipe skala bertingkat, disediakan sejumlah pertanyaan yang disusun bertingkat dari pertanyaan yang menyatakan hubungan paling dekat sampai hubungan paling jauh. Pilihan pertama diberi skor 2, kedua diberi skor 1, dan ketiga diberi skor 0. Keempat diberi skor -1, kelima diberi skor -2. Hasilnya diperoleh gambaran status hubungan sosial setiap individu. 3. Siapa dia? Tipe sosiometri siapa dia disediakan pertanyaan tentang sifat-sifat individu. Sebagai pertanyaan mengungkapkan sifat positif dan sebagian negatif. Setiap anggota diminta memilih kawannya yang memiliki sifat yang cocok dengan pernyataan tersebut. Setiap individu dapat memilih lebih dari satu orang. Pilihan item plus mendapat skor 1 dan item minus mendapat skor -1. F. Langkah penyusunan angket sosiometri.
Sebelum melaksanakan proses asesmen pada pelaksanaan bimbingan dan konseling, guru pembimbing perlu mempersiapkan dahulu alat asesmen yang akan digunakan. Pada penggunaan angket sosiometri, guru pembimbing perlu menyusun angket sosiometri sendiri dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menetapkan tujuan. Menggunakan angket sosiometri, menggunakan angket sosiometri. Yang kedua, menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan asesmen. G. Kelebihan dan kekurangan sosiometri. Dalam sosiometri pun juga pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu pertama itu adalah kelebihan dari sosiometri. A. Konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan sosialis yang terjadi antara peserta didik dan bimbingannya yang dibimbingnya, dengan melihat bagaimana frekuensi hubungan yang terjadi, bagaimana intensitas atau kedalaman hubungan yang terjadi, bagaimana posisi popularitas peserta didik dalam kelompoknya, maupun bagaimana posisi peserta didik yang terisolasi. B. Informasi tentang fungsi individu dalam kelompok yang dihasilkan oleh sosiometri objektif, sebab bersumber dari banyak individu. C. Dengan memanfaatkan hasil sosiometri, konselor memiliki peluang untuk melakukan beberapa proses bimbingan untuk memperbaiki hubungan peserta didik dalam kelompoknya, antara lain: yang pertama, memperbaiki struktur hubungan sosial kelompok; yang kedua, memperbaiki penyesuaian sosial individu; yang ketiga, mempelajari akibat proses pendidikan di sekolah terhadap hubungan sosial peserta didik; yang keempat, mempelajari mutu kepemimpinan dalam berbagai situasi; yang kelima, menemukan norma pergaulan antara peserta didik dan yang diinginkan dalam kelompok. Yang kedua, kekurangan dari sosiometri adalah: A. Hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang saling mengenal dan dalam waktu yang cukup lama. B. Akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. C. Kemudian yang selanjutnya itu poin C, peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat menetapkan kriteria pribadi, sifat-sifat anggota kelompok di kelasnya. Kemudian poin selanjutnya itu poin H, peran dan fungsi konselor. Pada proses asesmen menggunakan sosiometri, konselor memiliki peran dan fungsi sebagai berikut. Pertama yaitu perencanaan, yaitu memulai dari menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, pembuatan angket sosiometri, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, dan membuat suatu layanan asesmen sosiometri. Yang kedua yaitu pelaksana, yaitu memberikan verbal setting, memandu peserta didik dalam cara mengerjakan, sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengisinya dengan benar. Yang ketiga yaitu melakukan pengolahan mulai dari membuat tabulasi, sosiogram, menghitung indeks pemilihan, hingga melakukan analisis hasil. Yang keempat yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Akbar mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.